Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKP, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah GKP, Ketua Lazismu GKP, Ketua Pimpinan Ranting Aisyah GKP 4, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Tidak lupa juga Ketua Takmir Masjid At-Tanwir dan panitia pengajian umum dan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Ranting Aisyah GKP 4. Semoga apa yang dilakukan semuanya menjadi amal soleh, diterima oleh Allah dan dicatat dalam catatan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan kenikmatan. Dari kenikmatan apapun, setelah mendapatkan kenikmatan itu juga tidak ada yang tidak ingin ditambah, mesti selalu ditambah. Dan ternyata semuanya itu kan muaranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dikabulkan, dengan catatan syarat yang diminta oleh Allah itu juga harus kita realisasikan. Syaratnya sederhana, hanya diminta untuk mengetahui bahwa yang memberikan semua kenikmatan itu adalah Allah, lalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan itu akan direspon semakin baik oleh Allah, sehingga kemudian Allah memberi aturan yang itu merupakan informasi yang harus kita jalankan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sederhana banget permintaan Allah itu. Tapi kadang kita itu sudah diberi nikmat, kemudian capaian yang tadinya diinginkan itu belum tercapai, itu lupa syukur, kedahuluan ngomel, ya. Nah padahal Allah itu bilangnya tak tambah lek kamu mau bersyukur, kan itu. Nah itu kadang begitu, kita itu lupa. Ya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi tentang lupa kita bahwa nikmat yang kita terima itu sudah luar biasa. Hanya saja keinginan kita sebagai manusia, kemudian pengetahuan tentang kemaslahatan keinginan kita itu terbatas. Yang tahu itu Allah. Jenengan berdoa minta mobil, itu tidak dikabulkan sampai tahajud. Ngono kok gak iso tuku mobil, gak usah ngomel. Kira-kira dikabulno gak iso bayar pajak, didol maneh. Nah, Allah yang lebih tahu. Bersyukur ya pokoknya gitu. Berikutnya di pagi ini Bapak Ibu, saya ajak bicara masalah menghadapi tantangan dengan iman dan aksi sosial.
Jadi begini, apa sih dalam hidup kita itu yang tidak ada tantangan? Mesti ada. Apakah tantangan itu di internal kita sendiri atau nanti eksternal? Tantangan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, atau di luar itu, mesti. Tidak ada orang hidup, tidak ada tantangan itu, tidak ada. Mesti nanti pesannya adalah faktor keimanan. Diminta sabar, diminta evaluasi diri, begitu. Tapi kadang ada yang kelupaan. Kalau nanti menghadapi tantangan apapun, berbagai dimensi tantangan itu, kadang orang itu hanya memperbaiki diri di sektor keimanan, tapi aksi sosialnya lemah. Sementara di dalam ajaran agama itu, dan nanti apa yang pernah dialami Rasulullah SAW itu, kedua-duanya harus dijalankan. Dan itu nanti yang akan bisa mengurai tantangan itu dan bisa menyelesaikan tantangan itu. Nah, maka kemudian harus ada integrasi iman, yaitu penyatuan, spiritualitas dan aksi sosial dalam perspektif Islam berkemajuan itu begitu. Harus terintegrasi, jalan bareng. Makanya begini, fakta sosialnya, kalau ada orang itu mencerminkan kekuatan keimanan di bagian relasi dia dengan Allah saja, itu mesti masih ada penilaian negatif dari orang. Saya ambil contoh begini, orang itu menguatkan keimanannya cuman pada dimensi relasi hubungan dia dengan Allah saja. Sholatnya aktif jamaah, puasanya juga aktif, pokoknya dimensi relasi dengan Allah itu kuat. Tapi relasi dengan sosial lemah, itu jawabannya wong jek gak enak. Terbukti nanti begini, ada orang terlihat bahwa kekuatan keimanannya di masalah hubungan dia dengan Allah kuat, terus luar biasa pokoknya, menunjukkan kesolehannya di sektor itu. Lalu temannya tanya begini, gimana tetanggamu? Luar biasa tetanggamu itu. Setiap waktu saya ketemu di masjid, juga Senin Kemis itu kalau ketemu saya mesti pas berbuka puasa, puasa sunnah. Kuat kan dari sisi keimanan di bidang ini. Tapi karena sektor aksi sosialnya lemah, jawabannya gak enak. Masih aktif no masjid, tonggo gak kenal, coba sama-sama. Masih poso Senin Kemis loh, gak tahu. Nguncal no kerupuk kalau nang tonggo isi gitu. Apakah salah orang yang jawab itu? Tidak salah menurut saya. Karena orang tadi mengimplementasikan Islam itu masih parsial, belum komplit. Justru malah sebaliknya, jawabannya enak. Ada orang itu tidak terlihat di masjid, juga tidak terlihat buka puasa Senin Kemis, tapi aksi sosialnya bagus. Menurut orang takon jawabannya enak. Koncomu ya gak tahu ketok nang masjid, ya gak tahu cerita nek buka Senin Kemis poso sunah. Jawabannya enak. Cara urusannya mbek Allah sing penting mbek dhewe apik, cek ngono ya. Coba. Kenapa begitu? Karena memang kedua-duanya harus jalan. Keimanan untuk menunjukkan relasi dia dengan Allah itu kuat. Lalu relasi dengan sesama juga kuat. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Aisyah ranting GKP 4 yang saat ini melakukan acara seperti ini itu
dalam rangka melatih diri dan juga menunjukkan kepada kita semua untuk memberi contoh beginilah cara beragama itu. Jadi membangun masjid ini untuk memberi sarana menguatkan keimanan di bidang penguatan relasi antara hamba dengan Allah. Lalu ada kegiatan bakti sosial, itu menunjukkan bahwa aksi sosial, relasi hubungan dengan manusia itu juga kuat. Sehingga itulah nanti orang akan tertarik bahwa Islam itu memang betul-betul bisa dirasakan keindahannya. Begitu. Gitu. Nah, ini pendahuluannya. Jangan bisa dilihat ke sana. Tidak perlu lihat saya, tidak apa-apa. Itu di situ. Umat Islam saat ini dihadapkan pada tantangan multidimensional. Multidimensi wadah warnani, jauh bersih unu. Kemiskinan struktural. Tak buat istilah kemiskinan struktural itu soto mantap. Panjang miskin itu struktur. Pocik itu pengen dadi wong sugih. Kaya wis terstruktur. Lah ya apa? Wong jenengan lho mau bikin toko, wah orang besar-besar itu sudah bikin toko sampai kampung-kampung. Jadi sampean kaya wis digawe miskin ae ngono. Dan itu tantangan kita sekarang. Kemudian krisis moral. Semakin akeh pengajian kok semakin mau bejat ya akeh iki opo lho. Ya. Degradasi nilai kemanusiaan. Orang sing akeh gak peduli. Ada orang yang membutuhkan sampai utang sana sini loh kok harus mereken. Nah itu namanya degradasi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu sudah turun. Padahal nanti kalau kita lihat contoh-contoh berikutnya itu, Islam itu harus memperhatikan bagaimana manusia itu tentang kebutuhan keimanannya terpenuhi, juga kebutuhan keduniaannya juga terpenuhi. Makanya di dalam Islam itu aturan bayar zakat, sedekah, macam-macam itu, sehingga komplit. Nah, serta melemahnya kepedulian sosial. Dalam konteks ini, Islam tidak cukup dipahami sebagai sistem ritual. Ojo memahami nih, sholat itu piye, poso itu piye sae, tapi kebutuhan masyarakat itu tidak diperhatikan, jangan. Tetapi harus dimaknai sebagai kekuatan transformatif, harus ada perubahan, sehingga kemudian bisa dirasakan ajaran Islam itu. Nah, kita perlu untuk membaca kembali relasi antara iman dan tanggung jawab sosial yang pernah dialami oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Ini tujuh peringatan Isra Mi'raj, tapi ini sebagai landasan untuk bagaimana Rasulullah itu membangun kekuatan keimanan dan juga aksi sosialnya. Karena dari peristiwa inilah sholat sebagai pilar spiritual ditetapkan, sekaligus menjadi penggerak etika sosial. Dan satu-satunya kewajiban yang diterima langsung oleh Rasulullah di hadapan Allah itu sholat itu. Dengan sholat itu sebenarnya satu sisi itu sebagai rukun Islam yang harus kita jalankan. Tapi jangan hanya melaksanakan sholat itu dari sisi spiritualnya, aku sholat. Tapi setelah sholat, nilai sholatnya itu tidak terimplementasikan dalam aksi sosialnya. Itu jangan sampai. Itu tadi, orang sholat rajin tapi nggak terterjemahkan dalam kehidupannya. Gue jadi nilai wong gak api. Padahal sholatnya sudah rajin. Kenapa? Karena terjemahan sholatnya itu belum diterjemahkan kepada aksi sosial. Jangan nyalakan kepada orang yang menilai itu. Itu. Aku khawatir ini, Pak. Saya sudah pernah cerita di mana ya, pokoknya di Gresik lah. Ada orang itu bikin kelompok huroba. Jangan tahu huroba ya. Huroba itu dianggap orang aneh. Nah, tapi kan gini loh. Rasulullah kan memberi
memberi fatwa begini, ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam itu waktu datang itu dianggap oleh komunitas tempat di Arab itu ini kok aneh kan? Karena bertabrakan dengan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang itu. Nanti Islam itu juga kembalinya aneh lagi. Artinya bisa jadi pada satu zaman Islam itu sudah tidak diprioritaskan. Bagi orang yang masih konsisten memegangi agama Islam itu dianggap aneh. Maka jawaban apa yang disampaikan Rasulullah, beruntunglah bagi orang yang dianggap aneh saat itu. Nah, ada orang ini ingin mempercepat bahwa dirinya itu menjadi ghuraba. Maksudnya gini, dia itu menunjukkan kesolehannya, interaksi sosialnya lemah. Akhirnya orang itu kan bilang gini, sampai kok aneh ngono, kau apa aneh, kata Rasulullah Fatu Balil Ghuraba. Padahal itu menurut aku salah. Salahmu itu berbagai interaksi sosial lemah. Nah, kau balik-balik dewi, kepengen segera mendapat label tu Balil Ghuraba itu. Jangan begitu. Ya Anda dijauhi orang itu bisa jadi karena Anda interaksi sosialnya lemah. Jangan kemudian memposisikan diri menjadi ghuraba yang dikasih label oleh Rasulullah Fatu Balil Ghuraba itu. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Waduh ya orang sampai saya ini. Oh no, lo desa-desa lucu orang. Dia aktif jamaah ini, mari ngomong kasar nang ngomong. Sampai ini juga sama adzan kok bisa nongkrong nek gak wedi nongkrong yo, ngono Pak mantel lagi ngono. Orang itu mantel digitukan itu. Walaupun yang dikatakan itu benar, tapi tidak pas. Kan bisa jadi orang itu tadi nunggu orang, ya kan? Macam-macam. Habis itu sampai ini aneh, apa Fatu Balil Ghuraba. Nah, jenengan jangan begitu. Itu. Nabi pernah mengalami krisis sosial bersama dengan kita, tapi nggak seberat Nabi. Coba kita perhatikan. Kita masih ingat peristiwa Amrul Husni yang disebut dengan tahun kesedihan, dan itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ditandai dengan satu, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, penopang dakwah dan jiwa Rasulullah SAW. Itu meninggal. Nabi ketika nikah dengan Khadijah, itu ibaratnya tak perlu bergawe, sudah cukup. Karena Khadijah itu seorang bangsawan dan kaya raya, sehingga ibarat kata Nabi itu cukup berdakwah. Masalah duniawi sudah di backup oleh Khadijah sebagai istrinya, dan tidak pernah marah Khadijah itu. Nggak pernah ngomel sama ini baju ruangan kok gak mikir bergawe, keluarga ini nanti makan apa, tidak ada begitu. Bahkan ketika Muhammad SAW itu mengalami kesedihan karena mendapat tekanan dari orang yang tidak menyukainya, yang menghibur itu Khadijah. Maka Khadijah ketika mengetahui Muhammad SAW sedih itu mesti dihibur, sampai tidak usah khawatir, sampai tidak biasa silaturahim, sampai biasa membantu orang. Nggak mungkin Allah itu menghinakan sampai, nggak mungkin. Beda dengan kita. Bisa ngerti bojo gak nyambel gawe terus mari menutup koset di salamu, wis gak bergawe, urip gandol kok, omah gak gelem, sek metu, nah itu kita. Tapi kok dijendak, meninggal bu. Apa gak sedih Rasulullah? Kedua, wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib itu walaupun tidak memeluk agama yang dibawa Muhammad SAW, itu melindungi dakwah Muhammad sampai akhir hayatnya. Dan itu paman beliau sendiri juga meninggal di tahun itu. Coba. Sementara dakwah beliau itu ditolak di Taif. Dan ditolaknya itu tidak hanya sekedar tidak diterima, tapi Muhammad itu dihina, dilempari macam-macam. Di tahun itu pula. Kemudian tekanan, ejekan, dan boikot Quraisy itu muncul di tahun itu.
pendek kata, wong nek gampang putus asa ngomong ini, wis timbangane urip nyoro-nyoro tak mati wae ngono. Itulah tekanan yang dialami oleh Muhammad SAW. Dan perlu dipahami, Allah sudah memberitahu, akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Kita mesti diuji, menguji keimanan kita. Bisa sabar apa enggak? Kita sudah beriman, kemudian diuji macam-macam. Dodolan itu wis buat kayak apa model cek ayu wae. Itu diuji sebenarnya. Dan itu menguji keimanan. Apa? Orang yang jualan tidak laku itu keimanannya masih kuat dan tetap condong kepada Allah atau pindah. Ono sing gak tahu. Dodolan gak payu. Mari ngono cek apa yo? Cek memperkuat keimanannya apa? Donga, tahajud. Ngono cek gak payu maneh. Diuji keimanannya. Habis itu pergi ke pasar, kemudian di jalan ketemu temannya. Disapa, Mbak ya apa dagangan sampean? Aduh, sampai saiki lho gak payu. Wis tak tahajuti sembarang gak payu jan. Apa sing sampean dulu gak dibutakno wong? Ya apa? Aku dodol sembako gak dibutakno wong. Dibutuhkan. Tapi tetap gak payu. Ngono kanca ngomong ini. Mbak aku nggih koyo sampean ngono. Gak payu, yo tahajud. Mari aku krungu teko kanca, apa? Dikokon nyaratno nang Gunung Kawi. Saiki laris, Mbak, ngono lho, Pak. Gak gagal ta keimanane sampean. Iya ta, Mbak, iya wis ta, sampean coba lah. Mari ngajak bojone, ayo ta nyoba. Keimanan diuji. Coba. Padahal semua itu Allah yang ngurusi. Gitu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa iman selalu diuji dalam realitas sosial. Bukan hanya diakui secara verbal. Jadi bukan hanya diakui, iya sampai beriman terus nggak diuji, enggak, tetap diuji. Begitu. Nah kan nanti kan dapat ijazah kita, yaitu surga itu. Kalau tidak diuji ya apa? Semua itu harus diuji. Kan itu. Nah begitu. Nah iman adalah sumber kekuatan saat menghadapi krisis. Setelah Isra Mi'raj itu Rasulullah tidak berhenti berdakwah, tetap dakwah. Makanya kemudian sampai tadi bilang dakwah semesta. Terus kondisi kita apapun itu mesti dakwah. Nabi itu kurang apa diuji, tapi tetap dakwah, gak putus asa. Ya kan? Dan dakwah ya melalui apa ya, aksi sosial itu kan termasuk rangkaian dakwah. Artinya kita menunjukkan bahwa begini loh ajaran Islam itu. Ngono ya ono sing wong sing gak enak atine yo. Ngono kudu diuji ya, men. Apa saya tetap dakwah melalui aksi sosial apa enggak? Nuwun sewu di desa-desa itu kadang begini. Sudah dibagi begini-begini, ngono cek ngomel. Lah yo nek ngekeki kok mek iki coba. Lah ngono lho krungu ambek sing ngekeki coba. Diuji asline nih. Wis lho iki pengalaman aku. Ana wong wis ora wis diterno mbek mobil. Ngono cek ngomel. Kok mek ngeterno tok gak dibayari sak rumah sakit ya apa sampean? Ujian. Jadi kan nek aku nek saya gini Bu, Pak, menghadapi begitu biasa. Saya begini saja. Jangankan saya, Allah saja loh yang sudah memberi ya bermacam-macam itu banyak yang nggak mau bersyukur kok itu. Ya begitu itulah menghadapi orang itu. Nah tapi apakah seperti itu kemudian kita berhenti dari dakwah, utamanya dakwah melalui aksi sosial? Tidak usah berhenti. Ya itulah warna hidup. Warna hidup. Oh kemana wong desa sih nggak ngerti luar gitu.
Zaman sudah populer kan. Saiki lah gak ngerti. Sing ono jeruk cilik-cilik lho. Jeruk apa gunakan itu? Nah dia desa tuh boleh ngerti. Itu jeruk asli ini ya. Sampai itu gak ngerti. Jika itu jeruk boleh ngomel. Ngomong jeruk dipilih mesin cilik-cilik. Hari mau coba. Nah padahal itu jenisnya. Itu biasa menghadapi begini. Jadi cerita ke temannya, tetanggaku loh, belikan jeruk saya 1 kilo, tapi dipilih langsung kecil-kecil. Astagfirullahaladzim. Itu kan. Terus itulah warna manusia. Dan jenengan tak usah berhenti dengan tantangan itu. Dan saya sampaikan bahwa untuk aksi sosial yang paling kuat dan paling efektif adalah secara kolektif seperti ini. Secara kolektif itu secara bersama-sama. Jenengan tadi mengumpulkan dari para anggota, kemudian ada dari lazis macam-macam, dikumpulkan jadi satu. Itu yang paling kuat. Jenengan jamaah, saya tanya, andai kata tidak dikumpulkan begini, terus sampai dikasih 5.000, lah gak enak sih. Tapi karena dari anggota dikumpulkan menjadi berapa tadi nilainya Bu? 200 sekian toh. Lalu caranya gitu. Nah maka kemudian di kita itu sudahlah, kondisi apapun di dalam internal kita tidak usah mempengaruhi tentang kegiatan. Jalan terus saja. Disitulah warna hidup itu begitu. Jangankan kita berbeda-beda ya toh. Wong kita loh dengan suami istri sering ada masalah kok, tapi kan tetap jalan merawat anak itu. Ya, anak saya 6. Walaupun Ustadz begini jangan dianggap tidak pernah masalah dengan istri. Podo Bu, podo Ustadz. Sakingannya sampai nggak kayak perlu. Tapi apakah kemudian begitu itu saya harus berputus asa dalam mendidik dan menafkahi anak-anak saya? Enggak. Ya begitulah hidup itu. Memang idealnya tidak perlu ada masalah, itu idealnya. Tapi kan kadang terjadi itu. Ya mas biasa itu aja. Itu. Dan saya sendiri itu enggak mau memaksa orang harus setuju dengan saya. Karena itu enggak mungkin terjadi. Jadi ada ungkapan begini, jangan ada upaya untuk menjadikan orang itu selalu sama, selalu setuju dengan kita. Itu tidak mungkin akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya sudahlah, itu warna hidup, gitu aja. Tapi yang penting adalah kebaikan itu harus jalan terus. Begitu. Nah, dua Isra Mi'raj itu adalah sholat yang bukan hanya ibadah ritual, tetapi membentuk karakter sosial. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Coba. Jadi kalau itu tadi secara verbal kita sudah sholat, nanti setelah sholat itu ya wes interaksi sosialnya harus bagus. Jangan mendolimi orang, jangan begini, jangan begitu. Begitu terjemahan sholat itu. Sampai saya bisa ngake wong lak ngene, apa sih terjemahannya sholat? Ya kok nek sujud lho mau apa maksudnya apa? Tapi sekeluar dari sholat itu enggak diterjemah. Padahal menurut Allah, sholat itu adalah cara mendidik orang agar berkarakter ketika nanti berinteraksi sosial itu bagus. Oh, sampai tahu akibatnya kalau orang itu sholatnya bagus, interaksi sosialnya lemah. Mau itu jawabannya wong tetap tidak enak. Apa walaupun itu orang sholat dengan kita tetap ngomel gitu. Ya karena itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dalam sholat itu. Begitu. Nah, artinya sholat yang benar melahirkan aksi sosial yang benar. Begitu. Tapi jangan dibalik. Nek aksi sosialnya benar, tidak perlu sholat, jangan dibalik begitu.
Karena pernah ada gini, ini pernah populer di kampus-kampus loh. Ada anak itu tidak sholat, ditegur, Mas, kok ini waktu jamaah kok sampai masih di situ tidak sholat? Karena sholat tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya loh sudah tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, nggak perlu sholat. Jawabanku sederhana, gak sholat itu sampai entah nggak mungkar sing lebih besar aku ngono. Seharusnya tidak begitu, jangan dibalik. Ya artinya sholat itu mendidik kita untuk tidak berbuat keji dan mungkar, dibuktikan dalam aksi sosialnya. Gitu. Tapi kalau sudah bisa begitu, jangan dibalik. Aku nggak berbuat keji, nggak berbuat mungkar, aku nggak sholat, jangan dibalik begitu. Nah ini. Sholat sebagai pilar spiritualitas dan etika sosial. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang ditetapkan langsung dalam Isra Mi'raj itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tadi ayatnya sama. Nah ayat ini menegaskan bahwa sholat itu akan menghasilkan, membentuk kesadaran moral itu. Jadi kalau gini, orang itu kalau sholatnya bagus, itu mesti moralnya bagus. Nek sholatnya terlihat bagus, moralnya jelek, berarti dia sholat itu hanya menunjukkan saya menjalankan rukun Islam dan sudah sah sholat saya, sudah wudu, sudah melakukan apa yang ada dalam sholat itu. Cuma nanti kalau interaksi sosialnya lemah, berarti terjemahan sholatnya tidak bagus. Itu ukurannya. Kemudian menjadi instrumen pencegah ketidakadilan. Jadi kalau di Indonesia ini seyogianya kan mayoritas penduduknya Muslim. Dengan penduduk mayoritas Muslim itu berarti yang memegang kewenangan di negeri ini berarti mayoritas Muslim. Seharusnya ketidakadilan itu tidak ada. Walaupun ada itu kecil banget begitu. Tapi kok saiki omongan di media sosial itu masih merajalela ketidakadilan. Pertanyaan nih, wong iki mayoritas Muslim iki wis sholat apa ndak? Nek jawabannya iya Ustaz, sudah sholat semuanya. Apakah sudah bisa memaknai sholat dalam artian interaksi sosialnya? Jawabannya, yo iku Ustaz bisa ditakokno. Nah makanya kita ke situ kembalinya. Kemudian karena sholatnya sudah bagus, maka melahirkan kepedulian sosial. Nah, kayak yang dilakukan begini itu memberi cerminan bahwa sholatnya itu sudah bagus. Jadi gini loh Bu, Bapak Ibu, sholat itu bagus itu. Metu sholat, ono wong ketokane gak makan, masih gak nggo duit, iku atine wis ngomong, cah mau kok nggo duit ngono tak ngopi. Sudah begitu. Tadi kok bawa uang tak ajak ngopi, sudah begitu. Berarti dia itu sholatnya berhasil. Tapi kemudian setelah sholat, ada orang yang kayaknya butuh makan kok nggak ada perasaan dalam hatinya. Malah begini, mangan gak mangan karepmu, podo-podo nyambut gawe. Nah, berarti sholatnya ke api. Segitu cok ukurannya ini. Percayalah. Dan sudah begitu Islam mengajarkan kepada kita itu. Nah, dari situ kemudian Rasulullah SAW memunculkan fatwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Dengan demikian, artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Lagak ngomong sih, khairun nas aksanuhum sholatan, kan gak begitu. Khairun nas aksaruhum shoman, gak begitu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik sholatnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling aktif istiqomah puasanya. Nggak begitu. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Apa maksud Rasulullah? Berarti umat saya yang sudah punya kewajiban sholat itu lalu diterjemahkan dalam kehidupan berinteraksi sosial itu, berarti itulah yang terbaik. Begitu. Nah, dengan demikian sholat idealnya menghasilkan manusia yang bermanfaat secara sosial. Gitu. Masih banyak nggak dengan sekarang mendengar orang begini?
Wis aku sedekah nanti kalau sudah mapan ekonomi saya. Masih banyak. Aku menisa apa infak nek wis oke. Masih banyak kan? Padahal dalilnya tidak begitu. Allah menginstruksikan sedekah infak itu mau kaya mau ndak harus. Kan ciri jangan kan dilatih puasa untuk takwa. Nah, terjemahan takwa ya jangan gini. Saya tidak suka orang menerjemahnya begini. Takwa itu adalah takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Menurut tak mantep. Detail no. Jadi orang yang bertakwa itu adalah interaksi sosialnya kuat, aksi sosialnya kuat, bakti sosialnya kuat. Itu orang yang bertakwa. Sehingga definisi rincian orang yang bertakwa seperti di surat Al-Imran itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kaliminal ghaiza wal 'afina 'anil nas dan seterusnya itu. Orang yang bertakwa, yang terlatih dari puasa, yang terlatih dari sholat itu adalah orang-orang, dan ini yang didahulukan oleh Allah, yaitu aksi sosialnya. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Gak nunggu sore. Ya waktu kaya memberi banyak, waktu nggak kaya ya sedikit. Jadi nggak punya ya 2.000 nggak apa-apa. Itu terjemahnya takwa. Tapi waktu punya 100.000. Nah makanya saya pesan ke ibu-ibu Aisyah, gelek narik, terus komennya kayak 2.000, sama langsung terjemah wae. Iki ketok wong iki dalam kondisi dorok. Dorok itu waktu sempit. Oh. Tapi omahe apik Ustaz. Ya kira-kira waktu itu duwe entek. Nah omahe kan gak didol. Rumahnya kan gak dijual. Kadang kita itu terprovokasi dengan casing. Orang ini tinggal di rumah bagus, tapi kok waktu ditarik urunan kok sedikit. Ya wis husnudzon saja. Oh, mungkin saat itu orang ini lagi tidak punya uang. Mosok kok leren dodol rumah kan nggak mungkin. Begitu saja caranya. Itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pindah puasa. Puasa menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Puasa membuat seseorang merasakan lapar dan dahaga, sehingga ia mampu merasakan penderitaan orang miskin. Dari pengalaman ini lahir empati yang mendorong aksi sosial. Dengan setiap tahun dilatih oleh Allah puasa, terus empati untuk bisa merasakan penderitaan orang itu tidak muncul, berarti puasa kita gagal. Bisa percaya. Masalah nanti bisa memberi atau tidak itu bab kedua. Tapi ukurlah hati dulu. Lek hati itu nggak ada rasa, ya perasaan. Mohon maaf, saya tidak ujub, tidak riak. Saya kalau kemana-mana, ini sering saya ceritakan, di mobil itu harus ada uang kecil-kecil. Kenapa? Saya teringat orang sing wis panas kepanasan udan kaudanan sing ndok belok-belokan iki lho. Apa itu jarane iki? Pak Ogar apa itu? Sampai anak saya jadi begitu. Anak saya. Jadi anak saya pun saya bilang, mobilmu jangan kosong dengan uang-uang itu. Kenapa? Di jalan banyak orang yang itu loh. Wis sampai nggak usah suudon. Usah mulai wis ngumpul gak digawe mabuk, tapi gak usah suudon. Khusnudon saja bahwa dia itu tidak punya pekerjaan dan mikir menafkahi keluarganya. Itu. Kadang kan kuantong wis dhewe nek gone iki sing sering keboten iki Dek. Eksito manyar itu. Buku kantong 4 wis tetep tak suruh ngasih. Kenapa? Ya bisa jadi nanti kalau banyak dia tuh punya keponakan juga larat. Ngono aku. Kenapa? Untaian yang saya katakan dari husnudon itu, saya berharap kepada Allah, ya Allah ini doa saya. Jika orang itu kok tidak punya pikiran baik, mudah-mudahan dengan ucapan saya itu dia menjadi baik. Gitu toh.
saya tuh merasa sedih ketika sudah gitu, terus mana uang kan? Sampai aja ini satu-satu saya ulang apa susah, lame rok belokan. Kalau membeli 100.000 kan hanya 2 putaran, itu berbagai putaran nih. Maksud saya, ya sudahlah, sedikit tapi dirasakan banyak orang. Dan jenengan nggak usah suudon itu. Sampai lewat, tak tunjukkan yo. Di mer, di Rungkut yang arah ke Juanda, itu ada pemuda yang nunggu putaran itu. Sampai kasih 2.000, terus jangan terlalu. Oh itu ya tunggu ya Pak, mudah alhamdulillah. Orang itu padahal. Sampai nyeluk Pak Mudin di rumah ya kayak norong ya udah tunggu bro. Ya apa sampai? Lo itu lo kebalikan itu. Gitu. Nah, ayatnya ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Membentuk orang takwa. Ayat itu populer. Wah, saya itu berdino rumah ayat ini, berdino. Itu. Nah, penjelasan ayat ini, takwa tidak hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga tercermin dalam sikap sosial. Seperti peduli terhadap kaum lemah. Itulah terjemahan takwa itu yang saya jelaskan tadi. Itu wes sak mampune jenengan, dan jenengan kan nggak nyadar nih apa yang diberikan oleh Allah itu sudah disetir oleh Allah, ya kan? Di apa itu surat Astagfirullahaladzim yang ayatnya begini, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Di surat nomor bisa sama dalek ya aku pernah. Yo kalau biasa kali itu terjemahannya gini. Katakan sesungguhnya Tuhanku itu sudah menentukan siapa yang diberi rezekinya luas atau siapa yang diberi rezekinya sempit dari hambanya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi walaupun jenengan itu mergawe apapun, tapi kalau sudah ditentukan Allah miskin ya miskin, wis tak. Tapi yang perlu jenengan pegang ini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Itu yang jenengan pegangi. Apa yang kamu infakkan dari apa yang kamu capai itu sedikit saja, itu akan diganti oleh Allah. Itu yang jenengan pegangi. Ojo mikir melarati jenengan. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ternyata kalau jenengan lihat di surat Al-Baqarah ayat 261-nya itu penjelasannya. Bahwa apa yang kita nafkahkan itu diganti oleh Allah lebih besar menjadi, kalau 1 menjadi 700. Itu di Al-Baqarah 261 itu. Dan itu yang jangan pegangi. Ojo melarat air, jangan begitu. Pegangilah itu tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Diganti oleh Allah. Begitu caranya. Nah itulah tetap Islam itu menganjurkan aksi sosial itu. Kedua, puasa melatih pengendalian diri demi harmoni sosial. Puasa mengajarkan menahan amarah, lisan, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Ini adalah dasar penting bagi kehidupan sosial yang damai. Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun fa idza kana yauma shaumin ahadikum fala yarfuz wala yaskhab fa in sahabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Mohon maaf, masih banyak orang yang menerjemah hadis ini demi sahnya puasa. Tapi setelah keluar puasa, umat tambah lagi. Apa sih terjemahnya itu? Puasa adalah perisai. Perisai itu tameng, penjaga. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan bertengkar.
Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lah banyak atau sekarang itu puasa itu kelihatan damai. Dijak ngomong poso rek. Apa? Pikirannya poso rek gak batal. Mari poso kumat tambah nemen. Padahal Allah tidak begitu mengajarkan itu. Itu jelasnya di bulan puasa. Setelah keluar bulan puasa tetap harus berlanjut, menjaga lisan, tidak marah itu berlanjut. Tapi banyak yang menjaganya itu karena takut puasanya tidak sah. Mari puasa lebih dahsyat lagi marahnya. Ada orang yang ngajak tengkar. Kita kan sedang puasa. Gue mari poso ya mari poso nagih. Dulu kamu punya masalah, ayo sekarang keluarkan semua. Itu enggak begitu caranya. Itu. Nah, makna sosial dari hadis ini, puasa mendidik umat Islam untuk menjaga kedamaian dan akhlak dalam bermasyarakat. Terus dilatih dalam puasa itu. Itu. Dan ini jangan dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga sahnya puasa. Terus sekarang jangan ngomong kotor, jangan begini biar puasamu sah, biar nanti gak ganti di hari lain. Gitu toh. Setelah puasa, lisannya tidak terjaga lagi. Berarti Allah belum dianggap bahwa kita belum berhasil dari didikan Allah itu. Nah begitu. Ketika puasa mendorong aksi sosial nyata, berbagi dan menolong, puasa melahirkan dorongan kuat untuk berbagi makanan, sedekah dan membantu sesama, terutama di bulan Ramadan. Nah, maka jangan kaget kalau di bulan Ramadan itu di sana sini di mana-mana itu banyak orang melakukan aksi sosial, membagi-bagi rezeki. Memang itu sudah musimnya. Nabi sendiri, kata Ibnu Abbas, sahabat dan juga pamannya itu mengatakan begini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia-manusia, dan kedermawanan Nabi itu semakin bertambah dan semakin terlihat maksimal ketika di bulan Ramadan. Maka jangan kaget kalau di bulan Ramadan banyak bantuan. Ojo itu. Ya Allah, yuk ketemu bantuan kok nek Ramadan naik. Di luar Ramadan lo mana? Bisa jadi ada orang berorientasi begitu. Di luar Ramadan masih ada. Cuma nggak seperti di Ramadan. Ya memang begitu. Itu loh. Nah ini dalilnya juga Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa yara annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Di masalah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada orang membuat program buka bersama, sebisa-bisanya dengan ikuti, karena itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Yang memberi dapat keuntungan pahala dari jenengan pun merespon itu. Begitu ajaran Islam itu. Ojo malah ini, aku jadi iso buka rumah, gak usah nekani, jangan begitu. Semua orang bisa, tapi untuk menjaga keakraban sosial dan saling membantu, saling memberi. Yang punya harta memberi harta, yang jenengan itu memberi pahala. Kurang opo Islam itu ajarannya luar biasa. Nah, aksi sosial di hadis ini memberi takjil, membantu fakir miskin dan kegiatan sosial lainnya menjadi buah dari pendidikan puasa itu. Itu. Jadi ojo ini, wah jadi dikober-kober untuk poso, jangan begitu. Sudahlah, husnudon saja terhadap semuanya dari kebaikan itu. Yang keempat, puasa dan kepedulian terhadap kaum duafa. Kesempurnaan puasa Ramadan ditutup dengan zakat fitrah yang memiliki tujuan sosial dan sangat jelas.
Mohon maaf, sekarang ada instruksi zakat fitrah itu ke lazismu. Kalau di kampus-kampus itu langsung di WA semua dosen-dosen. Saya juga di WA. Mohon tahun ini semua dosen zakat fitrahnya itu diserahkan ke lazismu kampus. Aku nggak ada seumur kampus kita menerek zakat, enggak. Maunya itu adalah dibuat secara kolektif bersama, nanti dikumpulkan kemudian disalurkan kepada para duafa. Ya kayak ibu-ibu Aisyah ya. Dengan kekompakannya mengumpulkan semuanya, hubungilah situ, nanti dikumpulkan jadi satu. Lek gak gitulah gak dulu disebut. Sampai gitu kok teh celupan situ tok. Lah saya takon belum di lah ngono sih. Tapi karena dikumpulkan menjadi komplit dulu baru caranya. Gitu. Nah itu tadi sewaktu-waktu walaupun dengan sekarang berhak menerima. Ingat janji Allah tadi. Walaupun aku sedikit, nanti tak infak biar diganti oleh Allah yang lebih banyak. Gitu. Bu Aisyah nitip 5.000 ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan nanti diganti oleh Allah menjadi 500 kan enggak? 5.000 kali 7 ya. 350.000 ya apa sama Allah enak tau yang jadi kita itu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, faradallahu Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafathi wa tu'matan lil masakin. Coba. Untuk kita sendiri dosa-dosa kita dihapus, tapi untuk orang lain bisa merasakan aksi kita itu. Gitu. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Makna sosial dari hadis ini, puasa tidak sempurna tanpa kepedulian kepada fakir miskin, makanya ditutup dengan zakat fitrah. Itu. Wah, aku sampai batas 9 jam. Gini ya, supaya sangat sabar. Ini kan nanti dapat apa itu? Sembako itu untuk keduniaan. Duduk jenengan di sini itu mergawe untuk akhirat. Jadi sodo sabar, jadi betak nol maksudku. Rasulullah SAW iman kuat, aksi sosial juga nyata. Nah ini sudah mulai contoh ini. Rasulullah SAW adalah contoh sempurna iman yang aktif. Beliau bersabda, man layak tambi amrul muslimin falaysa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Nah, harus memperhatikan. Jangan memperhatikan diri sendiri. Dalam kehidupan Rasulullah, membebaskan budak. Saya kira kan tidak perbudakan. Tapi kemiskinan itu tadi yang banyak. Melindungi kaum lemah, menegakkan keadilan ekonomi, membangun masyarakat Madinah yang beradab. Nah, banyak yang kita lakukan. Itu. Keteladanan para sahabat, imam dan pengorbanan. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah SAW sebagai menantunya, Rasulullah kan menantu Abu Bakar itu berkata begini. Kalau Rasulullah SAW di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mada aqaita li ahli? Qala aqaitu lahum Allah wa rasulahu. Makna ringkas, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya sudah saya serahkan kepada Allah dan Rasul. Ini Abu Bakar, Bu. Tapi jangan nekat. Main 21 saya itu anak ibu itu tak serano. Mari ini ngomongi ini. Sudah saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Saya tunjukkan fakta sekarang. Kenapa? Biar nanti jangan nggak punya pikiran negatif terhadap ajaran Islam. Kenapa? Seperti Abu Bakar dan lain-lainnya, dan sampai sekarang di Arab itu kok gampang menginfakkan. Tak tunjukkan fakta. Yakin jenengan kalau kondisinya sama, yakin bisa menyamai. Gini masalahnya di Arab itu. Anak sekolah sudah tidak bayar, malah dibayari. Jadi anak sekolah itu dibayari semuanya tanpa terkecuali.
Ya oleh MBG barang kan dia. Artinya apa? Di Arab itu semua orang itu dilihat, mana yang butuh itu langsung dikirim makanan. Ibarat kata, orang itu secara ekonomi wis gak mikir, wis gak ono do pikiran sini. Anakku sembarang SPP apa durung ndak ono. Jenengan kan masih dikejar itu loh. Bayar SPP, bayar macam-macam. Terus arep koyo Abu Bakar. Pertanyaanku, lek duit 1.000 ngomong dengan serano kabeh terus ngomong wis tak serano nang Allah Subhanahu wa taala barek Rasule. Apa kepala sekolah gak nyurati sampean? Saya mengatakan begini biar kita itu realistis dan nanti tidak punya pikiran negatif terhadap Islam. Nah, Islam itu sebenarnya membuat aturan itu sebelum aturan muncul itu solusi untuk nanti aturan itu gampang diterapkan itu sudah didahulukan. Itu loh masalahnya. Dan kita itu enggak. Kita ini masih hidup ditekan untuk menjalankan apa yang dalam Islam, tapi sarana prasarana kita belum terpenuhi. Sehingga kadang aduh kok diceramain ini tok, tapi kondisi kucing ini masih begitu. Nah, marilah kita berpikir realistis. Sampai mari kita 10 terakhir Ramadan ya, diceramai. Rasulullah SAW kalau 10 terakhir sudah memaksimalkan ibadah, tidak mikir mergawe. Lalu membuat contoh, lihat di Arab, semua orang berbondong-bondong masjid tidak ada yang mergawe. Pertanyaanku, apa kondisi sampai terus koyok ono? Gue cek gak ini loh, cek gak mantau nanggonya ajaran Islam. Orang Arab itu gak mikir yoyo bu, gak mikir yoyo itu maksud saya begini. Untuk kebutuhan hari raya itu sudah ada. Ya itu tadi punya anak 10, masing-masing dapat anggaran. Kalau di sana itu misalnya kalau di tingkat TK itu 500 rial, sekarang 1 rial berapa? 4.000, berarti 4 juta. Itu TK. Sebulan loh. Naik lagi sampai kalau di universitas itu 1.500 rial. Kali 4, 6,5 juta. Itu setiap bulan. Lah wong tuane wis gak mikir apa-apa sih, Bu. Lah sampai makanya gini, ya sudahlah. Kalau saya begini saja, kalau saya motivasi orang itu, apakah di 10 terakhir kalau dia memang tidak bisa memaksimalkan ibadah di masjid dan dia masih kerja, motivasi saja. Mudah-mudahan kerjaannya itu adalah demi kebaikan, menafkahi keluarganya dan hanya mencari ridho Allah. Tok anu saya Indonesia ini. Gak iso aku kenceng-kenceng. Karena Rasulullah sabda mijalo sampai kenceng mau sarungin nama masjid. Lalu kebutuhannya nemen terus untuk masjid lu sapa sing nanggung. Lho, kita harus berpikir realistis. Yang penting orang itu tetap dari berbagai aktivitasnya itu berorientasi mencari ridho Allah, menafkahi keluarga yang ridho Allah. Apa nek menafkahi keluarga itu gak jalan swarga? Ya kan? Nah ini kita berpikir realistis, enak gitu pikiran itu, menerima Islam itu begitu. Itu Umar bin Khattab berpatroli malam memikul gandum untuk rakyatnya. Kita ini kemudian di negeri kita ini kayak gini, makmur. Ucapan Umar bin Khattab tentang tanggung jawab pemimpin. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahi law akharat banglatun fil iraqi la khashitu an yas'alina Allah anna lima lam tusawilah tariq. Jadi Umar bin Khattab itu saat menjadi khalifah itu sampai begini bilangnya. Enggak usah saya baca lagi, tak terjemahin. Kata Umar, andai kata kok saya terdengar di Irak itu ada keledai tersandung karena jalan itu rusak, saya sebagai khalifah takut nanti di hari akhirat ditanya oleh Allah, kenapa jalan nggak kamu perbaiki Umar? Itu Umar. Indonesia kreatif pol di Indonesia. Ono jalan bergelombang, kaki bener, tapi juga itu bisa berbagai. Hati-hati, jalan berlubang dan bergelombang. Mari ngono anak arek tiba, ditebul mbek wong cak.
Sampai ini gak nyawang tanya tulisan hati-hati jalan berubah dan berulang. Ya kok nyawangi aku gak ro ya ono nganti coba. Nah, ono tulisan ngono tahun-tahunan. Saking kreatif di Indonesia ini. Iku lho. Sampeyan sering hati-hati jalan bergelombang dan berlubang. Nek Umar gak ngono cepet diselesaikan. Nah, sampai segitunya Umar. Bahkan Umar itu bilang, andai kata di ujung negeri itu ada orang kelaparan saat saya menjadi khalifah, kemudian dia merasa kelaparan dan saya tidak tahu, saya takut nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Gitu. Interaksi sosial yang diajarkan oleh para sahabat luar biasa. Nah, ini kritik Al-Quran terhadap ibadah formalistik yang dibaca anak kita tadi. Kadang kita tidak sadar kalau kritikan ini adalah untuk kita. Di surat Al-Ma'un itu Allah menegaskan bahwa ibadah tanpa kepedulian sosial adalah kosong. Dan yang dikritik itu kita yang sholat-sholat itu, saya dengan semuanya. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan orang-orang yang mendustakan agama itu bukan non-muslim. Kita yang sholat yang ditegur oleh Allah. Lek kita sholat terus aksi sosial lemah, itu sama dengan mendustakan agama. Kata Allah, gak duloni tak didik melalui sholat, mari sholat gak ngerti ono wong butuh, gak ngerti macam-macam. Coba. Bukan medeni ini, gitu. Itu kata waca penutup, guys. Dalam menghadapi tantangan global, umat Islam perlu memperkuat spiritualitas, sholat yang bermakna perlu, mengembangkan etika sosial, menghadirkan Islam sebagai solusi nyata. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, ayat ini menunjukkan ibu-ibu semuanya, utamanya para ibu-ibu di Aisyah, apapun kondisi kita, yang namanya kerja kolektif itu penting. Apakah kegiatan di masjid dan seterusnya, itulah instruksi Allah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Maksud saya tidak boleh, bukan haram, tidak begitu. Tidak maksimal kalau sendiri-sendiri. Tidak kayak bentuk kolektif. Makanya ada lazisme itu dalam rangka itu. Lazisme itu kumpul, semuanya duit romo, semuanya ini. Coba sendiri-sendiri, tidak kuat. Gitu loh. Nah, iman adalah sumber ketahanan moral, ibadah adalah energi perubahan sosial, Islam adalah agama peradaban. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan diwariskan oleh Muhammadiyah, iman sejati harus hadir dalam realitas sosial untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan berkemajuan. Pesan terakhir saya, jenengan yang hadir siapapun, apakah berada di Muhammadiyah atau tidak, dukunglah apa yang dilakukan ibu-ibu. Insya Allah bermanfaat untuk semua. Di Muhammadiyah itu tidak ada ajaran interaksi sosial harus kepada Muhammadiyah. Tidak ada. Kalau ada itu beritahu saya. Tidak boleh. Semuanya. Mana yang butuh, ini mau Muhammadiyah, mau tidak, semua dikasih. Nah, makanya disupport saja, husnudon saja. Masalah nanti ada perbedaan furu'iyah dalam ibadah, itu sudah sunatullah, sudah ketentuan Allah, tidak bisa orang dipaksa. Itu, ya kan? Dan banyak ayatnya, kantor semakin kejawat, jam rolas gak tutup. Ya. Matur suwun, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan bila ada kata yang salah atau tidak enak didengar dari saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa, Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.